Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam Sapaan Gembala GKI bersama dengan saya Pendeta Christian Albert Budiman dari GKI Waitasi. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian lagi dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak yang penuh kasih, kami bersyukur karena pada saat ini kami diberikan kesempatan kembali untuk merenungkan sebagian dari firman. Berkatilah kami ya Bapa, sehingga kiranya firman yang kami dengar, kami simak bersama-sama ini dapat sungguh-sungguh membuat kami menjadi pribadi yang semakin bertumbuh di dalam Kristus. Dan oleh karena itu kami serahkan segenap hidup dan masa depan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk bacaan pada saat ini saya ambil dari surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang kelima. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Namun apabila di antara kamu ada yang kurang berhikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati tanpa mencela, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memasuki tahun 2025 atau tahun baru kapanpun, biasanya kita punya semangat resolusi baru. Rasanya sebagai orang Kristen, setidak-tidaknya kita punya resolusi untuk menjadi pribadi yang lebih berkenan kepada Tuhan. Bentuknya seperti apa? Bisa beragam. Mungkin ada yang punya resolusi ingin lebih teratur merenungkan firman Tuhan, atau mungkin lebih mengena ke dalam kehidupan sehari-harinya. Misalnya resolusi bagaimana bisa mendapatkan atau mengerjakan pekerjaan atau studinya dengan lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan pada saat ini mengenai hikmat saya ambil karena saya menghayati bahwa yang berkaitan dengan resolusi dan kehidupan sehari-hari, rasanya kita nggak bisa memisahkannya dari hikmat. Karena hikmat itu memang beda dari pengetahuan. Maksudnya apa beda hikmat dan pengetahuan ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, rasanya kita semua tahu gitu, bahwa misalnya untuk kita bisa hidup yang dengan sehat, kita perlu makan dengan sehat, kita perlu berolahraga dengan cukup, tidur secara teratur, dan hal-hal lainnya. Pertanyaannya kemudian, apakah kita melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita tahu bahwa misalnya merokok itu tidak sehat, atau makan gorengan-gorengan terlalu banyak atau cemilan itu nggak baik bagi kesehatan. Tapi ternyata tetap kita lakukan dengan berbagai hal yang menjadi hal-hal yang membuat kita mengatakan oke, cuman sedikit, sekali-sekali dan sebagainya. Tidak terasa nanti kemudian itu menjadi kebiasaan dan sering kemudian dilakukan. Begitu pula di dalam menghidupi firman Tuhan Bapak Ibu. Kita tahu firman Tuhan berkata apa, tetapi pertanyaannya, apakah kita kemudian memahami firman Tuhan tersebut? Apakah kita kemudian menghayati dan menghidupinya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Atau jangan-jangan firman Tuhan ini kemudian lewat, hilang, lenyap begitu saja? Coba Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin Bapak Ibu merenungkan sejenak. Apakah Bapak Ibu masih ada yang ingat tema kebaktian kita minggu yang lalu ketika di tanggal 29 Desember kemarin dilakukan? Atau kemarin waktu ibadah tutup tahun? Atau pada saat awal tahun? Apakah Bapak Ibu masih ingat? Atau mungkin kalau tema tentu masih, mungkin kita nggak hafal, tidak apa. Tapi Bapak Ibu ingatkah pesan-pesan atau inti-inti yang disampaikan di dalam kebaktian tersebut? Apa pengakuan dosa yang Bapak Ibu angkat pada saat kebaktian tersebut berlangsung? Atau jangan-jangan semuanya berlalu begitu saja? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian,
Sekali lagi tentu sebagai orang Kristen, salah satu dari resolusi kita harusnya adalah kita menjadi pribadi yang lebih baik seturut kehendak Kristus hari lepas hari. Firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kalau di antara kita ada yang kurang berhikmat, minta kepada Tuhan, minta kepada Allah, karena Ia sedia untuk membagikannya bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu saudara sekalian, bagi yang masih belum merasa begitu dekat dengan Tuhan, belum merasa punya kedekatan dengan Tuhan yang baik, mari kita tingkatkan bersama-sama. Sehingga di tahun 2025 ini kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang tidak saja semakin serupa dengan Kristus, tapi kita yakin bahwa kita ini semakin serupa dengan Kristus karena kita sudah punya kedekatan dengan Tuhan dan tahu apa yang Kristus inginkan di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Izinkan saya menutupnya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur karena pada saat ini kami boleh merenungkan bersama-sama mengenai firman Tuhan, mengenai hikmat yang mungkin sebagai manusia kami masih kurang untuk hidupi, untuk lakukan, dan mungkin kurang juga untuk kami renungkan. Bantulah kami ya Tuhan, karena kami rindu untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Dan kami rindu juga bahwa kebaikan yang Tuhan telah berikan kepada kami dapat membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang membawa perubahan baik ke tengah-tengah dunia ini. Kami sadar ini bukanlah hal yang mudah, tetapi kami serahkan ke dalam penyertaan-Mu saja. Karena kami yakin dan percaya di dalam kuasa tangan-Mu, segala sesuatunya akan menjadi baik pada waktunya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.